Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Batam TV. Senang sekali saya Pungki Inggoro kembali hadir menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus Pariwisata. Dan tentu saja pada kesempatan kali ini kita akan kembali berbincang mengenai topik yang menarik sekali, yaitu upaya Pokdarwis atau kelompok sadar wisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Tentu saja sudah hadir di studio pada sore hari ini 3 orang narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Adiwinata, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Selamat sore Pak Ardi. Sore, Bugi, ketemu lagi. Lama nggak ketemu. Sehat alhamdulillah, para pemirsa Batam TV yang sangat luar biasa. Baik, selanjutnya adalah Bapak Haji Deska Amilin, Ketua Pokdarwis Kota Batam. Selamat sore Pak Deska. Ya, selamat sore. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber kita yang ketiga adalah Pokdarwis, Ketua Pokdarwis Mangrove Pandang Tak Jemu, Bapak Giri David Smith. Ya. Smith. Iya, betul. Baik, Pak Giri dan Pak Deska juga Pak Ardi, selamat datang di studio Batam TV sore hari ini. Kita hari ini mau bicara topik yang ini menarik, menggelitik dan pastinya sangat berhubungan erat dengan pariwisata, kemajuan pariwisata Kota Batam. Baik. Mengenai upaya Pokdarwis dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Bicara mengenai upaya Pokdarwis dalam meningkatkan kunjungan wisatawan, sebetulnya saya lebih tertarik untuk menanyakan ini pada Ketua Pokdarwis Kota Batam dulu nih. Boleh. Boleh ya Pak Ardi ya untuk kesempatan kali ini. Nah, karena ini menarik, apa sebetulnya awal mula latar belakang sampai akhirnya terbentuk kelompok sadar wisata di Kota Batam ini, Pak Deska? Boleh di flashback diceritakan awal mulanya, Pak? Sebetulnya awal mulanya sangat sederhana sekali. Karena kita kearifan lokal dari masyarakat tempatan itu ada yang nelayan, ada yang tinggal di pesisir, ada yang tinggal di mangrove, ada yang tinggal di perkotaan. Jadi kita diarahkan dan juga disampaikan oleh Pak Kadis, bagaimana kalau teman-teman kita kelola lah, kita ciptakan kelompok sadar wisata, artinya sadar, gitu kan. Jadi bicara kelompok sadar wisata ini, akhirnya kami terpanggil gitu Pak. Berangkat daripada hati kecil kami, saya pergilah ke pantai, ke pesisir Pulau Abang. Kami panggil teman-teman, ayo kita buat kelompok sadar wisata. Yang tadinya teman-teman di sana seorang nelayan, seorang petani, tapi disambilkan sebagai teman-teman itu untuk menciptakan kelompok sadar, sehingga kita juga bekerja sama dengan teman-teman dari beberapa asosiasi travel agent, sehingga travel agent inilah yang memanggil tamu-tamu dari mancanegara seperti ada Asita, ada ASPI, ada IP dan seterusnya, sehingga kami siap tunggu di sana. Nah, itu Pak. Jadi kami bagi tugas. Jadi kelompok sadar wisata ini sangat berperan sekali, sehingga tadinya kami sebagai masyarakat tempatan yang hanya seorang nelayan, kalau macam si Geri ini, beliau ini seorang mangrove, ada juga tempat yang kampung seni, sehingga mereka berpacu membuat suatu kegiatan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Nah, tamu-tamu Singapura itu sangat senang sekali. Tamu-tamu Singapura tidak lagi melihat gedung yang tinggi, tidak lagi melihat makan yang sebah mewah seperti ini, tapi bagaimana ada sotong masa hitam, Ji. Ada sotong masa hitam, ada kerajinan tangan, semuanya. Ini menggembirakan daripada kearifan masyarakat tempatan. Itu. Baik, Pak Deska.
jawaban Bapak membawa saya terbang kemana-mana, membayangkan sotong masa hitam tadi dan juga kerajinan-kerajinan. Oke, saya mau bergeser dulu ke Pak Giri. Pak Giri, tadi saya sudah tanyakan ke Pak Deska mengenai latar belakang dibentuknya Pokdarwis Kota Batam. Untuk dari Pandang Tak Jemu sendiri, dari mangrove Pandang Tak Jemu sendiri, bagaimana? Latar belakang apa? Apakah juga kurang lebih sama atau ada hal lain kira-kira? Silakan Pak Giri. Kurang lebih sama ya Mbak ya, dengan jawaban Pak Ketua tadi. Cuman saya menambahin aja bahwasanya kenapa adanya ekowisata, ada Pokdarwis Mangrove Pandang Tak Jemu, karena berawal dari keprihatinan kami sebagai penduduk pesisir Kota Batam akan pentingnya menjaga lingkungan, terutama mangrove yang ada di pesisir. Karena kita tahu bahwasanya mangrove adalah penghasil oksigen terbaik sedunia, 10 kali lipat dibanding pohon darat. Artinya kita sebagai penduduk pesisir Kota Batam berupaya bagaimana bisa memanfaatkan potensi yang ada dan juga menjaga kearifan lokal, menjaga aset dunia, yaitu mangrove yang ada di pesisir, yang awalnya dulu lokasi kami itu adalah tempat pembuangan sampah. Sehingga kalau dibilang 8 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu tuh kami sampai sempat dibilang gila, orang gila. Kenapa demikian? Karena masyarakat waktu itu pesimis bahwasanya Bang Giri mau mengelola lokasi tempat sampah kok mau jadikan tempat wisata, nggak mungkin katanya. Itu Bang Giri itu gila itu katanya. Nah, mungkin harus gila dulu untuk menciptakan hal yang luar biasa kayak gitu. Jadi saya tetap komitmen dan tentunya kerja keras bagaimana membuktikan kepada masyarakat juga, sehingga masyarakat itu sadar akan pentingnya potensi yang ada, dan masyarakat ini kita rangkul. Kita harus memberikan contoh dulu ke mereka, sehingga mereka lama-lama yang tadinya masyarakat ini mencemooh, yang bilang saya gila, sekarang malah jadi tim saya, malah paling garda terdepan tuh, siap nanam mangrove, siap menjaga lingkungan terutama sampah dan lain sebagainya begitu. Kurang lebih seperti itu, berawal dari kesadaran lah dan ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir agar alamnya lestari dan masyarakatnya juga ikut sejahtera, kurang lebih seperti itu. Baik, Pak Giri, tadi ada statement yang menarik, tapi nanti saya akan tanyakan kembali. Saya mau bertanya dulu ke Pak Kadis nih. Pak Kadis, Pak Ardi Winata, sebetulnya dalam mengembangkan destinasi wisata ini kan memang perlu ada kerjasama dengan semua pihak, salah satunya adalah kelompok sadar wisata ini. Nah, tapi pertanyaan saya kemudian, bagaimana Disbudpar melihat Pokdarwis ini dalam mendukung kemajuan atau pengembangan wisata di Batam sendiri? Silakan. Ya gini, Pak Deska, Pak Giri, ini orang-orang hebat di depan saya ini. Ada Pak Deska yang merupakan ketua dari 17 kelompok sadar wisata yang ada, ya, yang sudah kita SK-kan dengan SK Wali Kota. Kemudian Pak Giri yang tadi baru menyampaikan tentang destinasinya, tentang kelompok sadar wisata Pandang Tak Jemu, belum prestasinya ya Pak ya. Ini saya mungkin sampaikan aja biar nanti lebih terbuka ya, bahwa kelompok sadar wisata Pandang Tak Jemu ini sudah mendapat prestasi luar biasa dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Luar biasa. Jadi sudah mendapatkan satu penghargaan. Ini sebenarnya kalau kita bawa pialanya nih Pak Giri ya. Seharusnya bawa piala. 50 desa wisata untuk bidang souvenir, anugerah desa wisata, ya, ADWI namanya, seperti itu. Jadi selamat Pak Giri ya. Dan mudah-mudahan desa wisata yang lain ya, kelompok sadar wisata yang lain. Ini kalau kita bicara tentang Pokdarwis, jadi Pokdarwis ini adalah singkatan dari kelompok sadar wisata. Kalau kelompok sadar wisata tentunya kelompok masyarakat yang memang tumbuh dari masyarakat itu sendiri, ya. Jadi alhamdulillah kita yang saya bilang tadi sudah mengeluarkan 17 SK kelompok sadar wisata itu yang bergerak di bidang pariwisata. Nah, kelompok-kelompok sadar wisata di Kota Batam ini mereka fungsinya simple ya.
bagaimana mereka memelihara, bagaimana mereka mensosialisasikan di lingkungannya apa itu yang namanya wisata. Kita mungkin harus kembali mensosialisasikan istilah sabta pesona. Nah ini dia. Jadi kalau kelompok pariwisata Pok Darwis itu sangat identik dengan sabta pesona karena pembentukan mereka ini juga berdasarkan amanah undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Jadi ada dasar hukumnya kelompok ini. Untuk apa? Ya bagaimana tadi mensosialisasikan, menerapkan sabta pesona. Sabta 7 antara lain ada amannya, tertibnya, kemudian bersihnya, kemudian sejuk, indah, dan kenangan terakhir. Jadi nanti waktu datang ke Padang Tak Jemu mau datang lagi, nanti datang lagi. Tapi ini kelompok masyarakat yang harus menginfluence, yang harus memberikan pemahaman, sosialisasi, sehingga semua masyarakat yang berada di kelompok sadar wisata itu lingkungannya paham tentang yang namanya pariwisata atau sabta pesona tadi. Ini dia. Dan ini sudah dilaksanakan oleh kelompok sadar wisata Padang Tak Jemu. Kalau kita ke sana terasa bahwa bersihnya, alamnya terawat dengan baik, ramahnya juga ada. Terus nanti mau datang lagi. Ya, seperti itu. Ini yang kita perlu fahami bersama. Nah, kenapa kita butuh kelompok sadar wisata ini di Kota Batam yang notabene-nya juga sebenarnya tidak ada kata-kata istilah desa karena kita ini adalah kota, jadi cuma kelurahan. Tapi nomenklatur secara administrasi dengan existing di lapangan kita berbeda ya. Jadi kita mengatakan desa wisata ini adalah kelompok sadar wisata yang ada tadi. Yang kita kalau di Batam ini dihubungkan dengan kampung tua itu ada sekitar 37 kalau saya nggak salah ya. Ini sangat luar biasa. Satu hal lagi yang menarik bahwa kelompok sadar wisata ini atau Pok Darwis ini, kalau kita lebih juga mengatakan bahwa ini CBT ya, CBT Community Based Tourism ya, kelompok sadar wisatanya memberikan kekuatan kepada kepariwisataan Batam. Kenapa demikian? Batam ini adalah kota yang direncanakan, kota yang tidak tumbuh secara alami atau secara begitu saja, tapi direncanakan ya untuk alih kapal, industri, perdagangan, jasa, dan terakhir pariwisata. Kalau ada kata-kata pariwisata yang tahun ini kalau kita flashback, Bapak Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi pada saat malam tahun baru mengatakan bahwa Batam adalah kota pariwisata. Ini sangat real adanya. Karena indikator kota pariwisata itu ada 3. Bagaimana aksesibilitasnya mumpuni, kemudian bagaimana amenity-nya, dan bagaimana daya dukungnya, bagaimana satu lagi adalah atraksinya. Inilah yang disediakan oleh kelompok sadar wisata ini terhadap amenity dan atraksinya. Atraksi itu sendiri ada 3 pembagiannya. Ada atraksi buatan seperti ya event-event musik, event-event kuliner, fashion, film dan sebagainya, itu buatan. Kemudian ada atraksi budaya seperti kenduri seni Melayu yang kita buat. Kemudian ada paguyuban juga membuat atraksi. Dan terakhir adalah event alam. Event alam. Alam itu yang membuatnya. Nah inilah jualan ya dari kelompok sadar wisata ini. Kalau Padang Tak Jemu kita undang hari ini, mereka menjual atau beratraksi dengan mangrove-nya yang ada usianya sampai ratusan tahun. Kemudian bagaimana indahnya oksigennya dan sebagainya. Alam yang membentuknya. Deburan ombak seperti ini, alam. Kalau kita pluskan lagi itu seperti ada gunung, air terjun dan sebagainya, itu alam yang membentuk. Nah, ini dia. Jadi
hubungannya dengan apa tadi, amenity atau daya dukungnya, ini mendukung kepariwisataan seperti ada hotel, ada 273 hotel di Batam, kemudian restoran yang 3.000-an lebih, rumah sakit, ini semuanya namanya amenity. Jadi Batam sebagai kota pariwisata memang sudah sangat baik lagi. Nah, ditambah lagi bagaimana CBT atau Pok Darwis ini memberikan warna baru bagi industri pariwisata Batam yang sangat identik dengan kuliner, shopping, kemudian sport tourism, MICE-nya, meeting, incentive, convention, exhibition, religinya, dan sebagainya. Ada satu kelompok lagi yaitu eko dengan agrowisata. Nah ini dia. Ya kita memang tidak punya geopark ya seperti Natuna, tapi kita punya mangrove yang baik, yang terawat dengan baik, kemudian subur, kemudian dan sebagainya. Itu yang dilakukan teman-teman beberapa kelompok sadar wisata yang ada di Batam. Artinya kalau sebagai apa yang Adinda Pungki tanyakan tadi, sudah jelas rantainya, kaitannya dengan kepariwisataan, bahwa Pok Darwis ini memberikan atraksi bagi kepariwisataan. Kemudian memberikan amenity, daya dukung untuk kepariwisataan. Di mana Batam yang sudah berbenah aksesnya ini, dua komponen ini sangat perlu adanya sebagai kota pariwisata. Baik, Pak Ardi Winata, penjelasan yang panjang dan saya akhirnya dapat wow, insight yang luar biasa sekali. Iya, benar sekali. Nah, bicara mengenai kelompok sadar wisata, pasti juga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ardi Winata, sangat erat hubungannya dengan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan, tadi Pak Giri juga sempat mention, bahkan ada satu statement yang agaknya sedikit nyeleneh, tapi nyata adanya, mana mungkin mau bikin destinasi wisata di tempat seperti ini. Boleh tidak diceritakan tantangan terberat atau tantangan terbesar selama ini setelah menjalani peran di komunitas sadar wisata ini? Pak Giri boleh, dan Pak Deska boleh diceritakan tantangan terbesar selama ini bergabung atau berada di kelompok sadar wisata ini, apa sebetulnya? Silakan. Pak Deska dulu boleh. Iya, tantangan terberat itu, ini sebenarnya nggak ada berat atau tidak. Ini memang suatu semangat kita untuk menciptakan kelompok sadar wisata. Bagaimana kita sama-sama yuk kita ingin membangun kota Batam. Ya, mengapa tidak negeri lain kok hebat, kita wajib hebat juga. Nah itu, ini apa saja. Dan juga kalau bicara tantangan, memang sangat betul, banyak sekali tantangannya. Apalagi kelompok sadar wisata ini tidak luput dengan marginnya beda. Kalau macam di tempat si A dengan di tempat si B, karakternya berbeda. Kemudian konsep pekerjaannya pun berbeda. Mungkin di kearifan di pantai dengan di kota semuanya beda. Tapi bagaimana yang paling penting itu kita ingin menciptakan keharmonisan kelompok, mendatangkan tamu, itu yang paling penting. Apa Ji? Cuan Ji? Itu yang cuan sekali, itu yang paling cuan. Kalau bicara tantangan banyak, ya sulit kita ingin menjelaskan berbagai tantangan itu. Karena makanya apa yang saya senang sekali dengan Pak Ardi, jujur saja Pak, kita selalu dibina. Kalau ada pelatihan itu kumpul semua kelompok-kelompok itu dibina. Saya berterima kasih dengan Pak Ardi nih, kepada pemerintah Kota Batam selalu menghadirkan kelompok-kelompok dengan anggaran yang tidak sedikit. Kita dilatih bagaimana kita diberi kedewasaan sebagai kelompok untuk mandiri. Setelah itu ayo kita bekerja, cari tamu, kemudian dapat uang. Bagaimana uang itu bisa kumpul sama-sama, berbagi sama-sama kepada masyarakat di kelompok itu sendiri. Itu yang paling penting. Nah itu. Baik, meningkatkan kesejahteraan. Iya, pada akhirnya. Cuan. Silakan Pak Giri, tantangan terbesar nih setelah tadi ada yang nyinyir ya. Sebelumnya saya mau berterima kasih sekali kepada Bapak Dinas Pariwisata Kota Batam, Bapak Ardi Winata, karena awal, dan Pak Ketua juga Pak Deska,
awal kami mengenal Pok Darwis itu sebetulnya karena beliau. Kenapa demikian? Karena beliau, saya pertama diundang mengikuti pelatihan itu, disitulah saya tahu, Bu, oh ternyata saya harus membuat sebuah Pok Darwis. Artinya peran Dinas Pariwisata Kota Batam sangat besar dalam pengembangan destinasi Pok Darwis yang ada di Kota Batam. Terima kasih Bapak. Kalau masalah tantangan ini, Bu, kalau tantangan di masyarakat tuh sangat besar ya, Bu ya. Sangat banyak diantaranya ya memberikan edukasi ya kepada masyarakat itu tidak mudah. Istilahnya memberikan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, kebersihan, jangan membuang sampah sembarangan. Itu sangat tidak mudah gitu, seperti memberikan itu yang saya bilang tadi, sampai saya dibilang orang gila gitu. Kenapa demikian? Karena bayangin itu lokasi tempat pembuangan sampah yang sudah berpuluh-puluh tahun dan baunya mungkin kalau orang bilang dulu, orang Batam bilang tempat jin buang anak ya gitu. Sehingga kita jadikan sebuah destinasi yang dikelola oleh Pok Darwis yang alhamdulillah seperti Pak Kades tadi sampaikan mendapatkan prestasi nasional yang membanggakan Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau dengan segala macam tantangan-tantangan yang sudah kita hadapi. Karena hidup di masyarakat tuh bagaikan permainan anu, Mbak. Ya kan? Kalau manis mudah ditelan, kalau pahit mudah dimuntahkan, Mbak. Artinya kita harus sabar gitu dan tetap semangat gitu untuk mengembangkan potensi yang ada di masyarakat, apapun yang terjadi sehingga alamnya tetap terjaga dan lestari, masyarakat juga ikut sejahtera. Baik, menarik. Tadi saya juga sempat ingin menanyakan mengedukasi masyarakat dari awal, tidak semudah membalikan telapak tangan. Statement yang menarik sekali. Saya juga menyadari bahwa terkadang membangun kebiasaan atau habit juga merupakan tantangan. Tapi kemudian bagaimana Pak Deska dan Pak Giri bisa terus memaintain sehingga kondisi lingkungan ini untuk destinasi wisata ini tetap terjaga, tetap sesuai dengan kacamata wisatawan. Oke, kita datang ke sini karena tempatnya masih terjaga, masih termaintain dengan baik. Bagaimana bisa menularkan semangat pada masyarakat? Silakan Pak. Berangkat daripada hati kecil dulu, Bu. Karena kalau berangkat daripada niat kita, ada ustadz menceritakan tentang ceramahnya dengan dakwahnya. Kita tidaklah ustadz, tetapi kita kelompok sadar wisata bagaimana menyampaikan kepada masyarakat, ayo apa yang disampaikan Sabta Pesona itu yang kita ciptakan, itu yang kita semangatkan. Nah kemudian lanjutan berikutnya bagaimana kelompok-kelompok ini menciptakan suasana yang kita arahkan supaya ya ujung-ujungnya yang saya bilang tadi, bagaimana menciptakan cari uang, bagaimana ini sehingga kerjaan kita itu tadinya contohlah seorang nelayan atau seorang petani ya disambilkanlah mendatangkan tamu. Nah, tapi yakin dan percaya, contohnya diri saya sendiri dengan beliau, alhamdulillah sampai hari ini ya luar biasa pariwisata itu memang terjaga. Ini tidak luput dengan Pak Ardi juga hasil binaan-binaan beliau bagaimana ini. Jadi sudah waktunya kami yang ada kemampuan yang seperti ini ya harus kita abdilah kepada teman-teman kita yang ada di Kota Batam ini. Itu yang paling penting sekali. Nah, harapan yang ke depan bagi saya memang sih kelompok sadar wisata ini berbeda, kelompok dari pesisir, perkotaan maupun laut itu sangat berbeda. Tetapi yakin dan percaya semuanya itu, apalagi Batam ini termasuk daerah entry point dekat dengan Singapura dan Malaysia, karena orang Singapura, Malaysia maupun daerah-daerah lain itu, negeri lain itu sangat rindu dengan program Pok Darwis ini. Yang saya bilang dari awal tadi, bagaimana duduk bersila dengan kearifan lokal, makan dengan sederhana, sambal belacan, sotong masak hitam, dihidangkan dengan ini, itu sangat luar biasa. Pernah saya bawa tamu ke orang Singapura ke satu tempat, itu sambil ini, merindukan terus dia makan kayak gini. Iya, sangat rindu sekali. Apalagi masaknya tuh dengan kearifan lokal.
Nah ini yang paling penting. Nah jadi kenangan-kenangan yang disampaikan Pak Adi dari Sabta Pesona itu, ini yang tugas kami, bagaimana tamu itu bisa menularkan. Besok 1, akhirnya bisa datang 10 dan seterusnya untuk pergi ke kelompok sadar wisata yang ada di Kota Batam. Gitu. Baik, wow. Jadi akhirnya accomplish ya. Sabta Pesona mission accomplish. Ingin kembali lagi. Ingin makan lagi sambal belacan. Iya, Baik. soto masak hitam. Iya. Pak Giri ada tambahan? Yang lebih sama? Nah itu tadi komitmen kita sebagai penduduk pesisir ya Mbak ya, untuk berupaya ya, berjuang bagaimana potensi yang ada itu bisa memberikan keberkahan, bukan hanya untuk pribadi, akan tetapi seluruh masyarakat dengan potensi yang ada di desa wisata kami itu Mbak. Kalau bisa dibilang sekarang alhamdulillah banyak wisatawan-wisatawan yang datang, karena kami konsepnya selain desa wisata juga ekowisata. Artinya di situ ada edukasi, ada konservasi, ada wisata, dan juga ada pemberdayaan ekonomi hijau atau memberdayakan masyarakat dalam pengelolaannya, community based tourism. Jadi wisata kami itu tidak seperti wisata-wisata yang lain seperti pantai ya Mbak. Artinya wisatawan yang berkunjung di situ itu ada jadwalnya, ada terjadwal, sehingga kita tidak memikirkan ramainya tempat saja, akan tetapi memikirkan segi ekologinya. Jadi kita tahu bahwasanya ketika ramai lokasi yang dikelola desa wisata yang dikelola Darus juga akan berdampak terhadap lingkungan. Sampahnya semakin banyak, otomatis sudah tidak kondusif lagi. Artinya itulah yang kita buat, ngasih yang terbaik lah untuk Kota Batam sesuai dengan Sabta Pesona yang dibilang Pak Kadis tadi, untuk tetap komitmen menjalankan Sabta Pesona itu sendiri di masyarakat. Terima kasih. Baik, Pak Giri. Perbincangannya semakin menarik. Nanti saya ingin bicara juga nih dengan Pak Kadis, dengan Pak Adi, tapi sebelumnya kita harus jeda sejenak untuk pariwisata. Pemirsa Batam TV, tetap bersama kami di program Dialog Khusus Pariwisata. Kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di Kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Program informatif yang memberikan wawasan mendalam tentang pemerintahan Kota Batam dirancang khusus untuk menghubungkan masyarakat dengan perkembangan terbaru, kebijakan, dan kegiatan Pemko Batam. Semua dirangkum dalam seputar Engku Putri. Setiap Rabu pukul 20 hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri.
Pemirsa Batam TV masih di program Dialog Khusus Pariwisata membahas upaya Pok Darwis kelompok sadar wisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Dan tadi kita sudah berbicara panjang lebar mengenai latar belakang, tantangan, bahkan mengingatkan kembali mengenai Sabta Pesona ya, Betul. Pak Ardi Winata. Nah, bicara mengenai tadi, sempat disebut beberapa kali oleh Pak Deska dan juga Pak Geri bagaimana disebut khususnya Pak Ardi Winata ini berjasa sekali pada Pok Darwis ini. Yang ingin saya tanyakan nih Pak Ardi, apa saja sebetulnya program atau bantuan yang telah diberikan oleh dinas nih Pak Ardi Winata terhadap Pok Darwis untuk meningkatkan daya tarik wisata sendiri? Silakan. Sebenarnya Pak Geri, Pak Deska menjalankan tugas aja nih Pak. Ya bagaimana semua pihak, semua lini itu terasa bahwa Batam ini kota pariwisata. Ya, jadi termasuk masyarakatnya. Jadi kita mungkin perlu menggalakkan lagi istilah Sabta Pesona gitu ya Pak ya di tengah masyarakat. Karena kan bagus itu, aman, tertib, bersih, indah, sejuk. Dan terakhir kenangan gitu ya. Jadi program-program kita dari ke tahun itu banyak ya Pak ya. Bukan kita saja, dari pemerintah provinsi, kemudian juga dari Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian pihak-pihak lain yang care dengan Pok Darwis ya. Kita mungkin lebih banyak kepada aspek pelatihan, sosialisasi, bagaimana kualitas dari Pok Darwis ini semakin mumpuni, baik pengelolaannya ataupun organisasinya ya Pak. Ini yang penting. Nah, indikatornya salah satu ya kemarin di tahun 2021 ya Pak. Iya. Bagaimana menang ADWI ya. 2002. Ini kan ADWI, Anugerah Desa Wisata Indonesia. Ini dia program-program yang kita lakukan. Kemudian tentunya juga bantuan-bantuan yang lain dari kementerian, mereka berupa mungkin sarana prasarana ya Pak ya. Kemudian ada juga stakeholder yang mungkin ada CSR-nya ya, karena banyak yang menyalurkan melalui desa-desa wisata ini. Tadi juga menarik ya, bukan hanya ada di kampung-kampung tua yang ada di Kota Batam, juga seperti kita juga sedang luar biasa juga ada kampung seni ya Pak Reza, kampung seni juga itu masyarakatnya melukis aja kerjanya. Melukis aja. Jadi kan ini juga sangat luar biasa. Nah, artinya dengan adanya Pok Darwis ini kita menyediakan produk istilahnya. Ada produk yang menjadi hal yang bisa dikonsumsi oleh wisatawan ya. Baik itu tangible atau untangible, baik itu bisa hanya rasa ya, produk ataupun yang bisa di take away dan sebagainya sebagai kenang-kenangan dan sebagainya. Itu yang membuat Pok Darwis ini kekuatan yang tidak bisa dipisahkan dari industri pariwisata Batam yang semakin menggeliat ini ya. Kenapa menggeliat saya bilang, kemarin kita rilis data dari BPS, hampir 800.000 wisatawan sudah datang di Batam. Nah, hari ini lagi ada satu kebijakan Pak, sebenarnya udah kemarin juklaknya mulai berlaku hari ini, bahwa permanen residen di Singapura itu boleh stay ya, kalau nggak salah 4 hari ya di Batam. Nah ini kan sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, mungkin pemerintah pusat pasti tetap memperhatikan Batam ya, karena Batam ini adalah pemberi kontribusi yang sangat besar juga untuk wisatawan mancanegara Indonesia. Jadi gate Batam itu juga merupakan hal yang diperhatikan ya. Hari ini mulai berlakunya bahwa kalau saya nggak salah hari ini ya Pak. Hari ini ya, itu permanen residen dari Singapura boleh datang. Nah ini peluang juga kembali ke bawah Pok Darwis, kemudian pengelola Pok Darwis ya, ini ayo berpromosi dan tangkap mereka, termasuk travel aja, paketkan kedatangannya ke desa-desa wisata yang ada di Kota Batam seperti itu. Baik, Pak Ardi Winata,
apakah ada standar tertentu yang diberikan oleh Disbudpar? Semisal, desa ini karena sudah menyandang gelar desa wisata, kemudian harus memiliki standar seperti ini supaya, silakan Pak. Nah, standar itu sebenarnya standar secara lebih nasional ya Pak. Kita semasa COVID dan sekarang masih update ya, ada namanya CSE, Cleanliness, Healthy, Safety, Environment, Sustainability. Ini yang menjadi standar kita di semua destinasi pariwisata, harus menjaga ini semua. Ya, sama dengan yang disebutkan tadi, ada Sabta Pesona. Ini sebenarnya Sabta Pesona ini memberikan standar sebenarnya, ya, bagaimana rasa amannya ada, tertibnya ada, bersihnya ada, hijaunya sejuknya dapat, dan terakhir adalah kenangan seperti itu. Baik, untuk Pak Deska, ada strategi tertentukah yang diterapkan oleh Pok Darwis nih untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pariwisata berkelanjutan, Pak Deska? Gimana? Apa ada strategi yang diambil oleh Pok Darwis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pariwisata berkelanjutan? Ya, mungkin saya juga melibatkan juga, mohon nanti dengan Pak Kadis, kalau boleh buat event antar sama-sama Pok Darwis, competition sama-sama Pok Darwis, karena ini penting sekali, ingin merangsang sejauh mana kinerja dan kebijakan dan kelompoknya terhadap wilayahnya masing-masing. Dan juga ingin saya sampaikan juga ke Batam TV juga, itu juga kita juga ada pelestarian lingkungan hidup seperti penangkaran penyu di Karas Kecil. Itu alhamdulillah adik-adik kita di sana luar biasa, dengan swadaya, dengan perjuangan kelompok sadar wisatanya, mereka bagaimana mengatur telur penyu supaya bisa menetas sehingga menjadi yang tadinya ini wajib kita lindungi sehingga bisa berkembang biak di bumi Kota Batam dan Kepri. Ini luar biasa. Ya. Jadi peran-peran kami ini sangat luar biasa. Dan juga saya juga berterima kasih kepada Pak Ardi lah. Mengapa kemarin tanggal 24 September kami diberi penghargaan lah. Penghargaan apresiasi kepada kelompok sadar wisata Kota Batam, ditandatangani langsung oleh Haji Muhammad Rudi. Ini luar biasa nih. Terima kasih Pak Ardi, kami dapat penghargaan ini, salah satu tidak luput daripada perjuangan teman-teman bagaimana memajukan pariwisata. Ini sudah kewajiban nampaknya, sudah jadi kewajiban Pak Ardi, sudah jadi kewajiban kami untuk menjadi garda terdepan pariwisata yang ada di Kota Batam ini. Siap. Baik, luar biasa. Saya juga ingin bertanya hal yang sama sebetulnya, tapi ke Pak Geri, apa kira-kira strategi dari Pok Darwis Mangrove Pandang Tajemu untuk menjadikan destinasi wisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dan apakah akan ada pengembangan ke depannya? Pengembangan ke depannya. Baik. Desa wisata, ekowisata, dan juga Pok Darwis itu tidak luput dari kontribusi dari pentahedik ya Pak ya. Di situ ada pemerintah, kemudian ada komunitas masyarakat, kemudian swasta, kemudian juga media dan akademisi. Artinya kami sebagai Pok Darwis atau desa wisata yang ada di kawasan pesisir tidak jenuh-jenuhnya untuk berkolaborasi dengan akademisi dan lain sebagainya, mendapatkan support juga dari dinas dalam merekomendasikan pihak-pihak swasta, karena pengembangan ekowisata seperti kami Mbak ya, seperti desa wisata kami itu kan kami mengelola alam yang alam itu sendiri adalah mangrove. Kita tahu sendiri mangrove yang bisa dibilang paru-parunya Kota Batam, dan itu aset negara yang harus kita jaga bersama. Tidak mungkin kita dalam hal pendanaan itu bisa mendapatkan dengan 200 hektar lebih pohon mangrove itu kita bisa jaga dan rawat, itu tidak mungkin kita merawat sendiri. Artinya perlu adanya kolaborasi
pentahelik yang ada di Kota Batam ini, begitu, dan dukungan dari pemerintah khususnya. Kemudian kami juga selalu membuat promosi, Mbak, promosi di media sosial atau di internet ya, terutama di Instagram dan lain sebagainya, mempromosikan potensi-potensi yang ada di desa wisata yang dikelola oleh Pok Darwis agar bisa dikunjungi oleh wisatawan. Kemudian juga bekerja sama dengan travel agent, dengan asosiasi yang mendukung kami dalam upaya menarik tamu ya dari luar negeri, karena memang di tempat kami itu wisata minat khusus, Mbak. Jadi memang tidak seperti destinasi pada umumnya, sama seperti yang disebut Pak Ketua tadi, Pak Deska, wisata minat khusus. Jadi kalau ada yang mau nanam mangrove di tempat saya, kalau ada yang mau melepas penyu harus ke karas kecil. Jadi memang luar biasa potensi-potensi destinasi yang dikelola oleh Pok Darwis yang disebutkan Pak Ardi tadi. Kalau mau ngelukis ada di kampung seni. Jadi macam-macam, bisa menanam mangrove, bisa ngelukis, bisa merilis penyu dan lain sebagainya, Mbak. Luar biasa yang ada di Pok Darwis, destinasi yang dikelola oleh Pok Darwis. Dan juga kami berupaya untuk bekerja sama dengan akademisi, dengan pengabdian dan pengembangan infrastrukturnya. Bagaimana infrastruktur di desa wisata, infrastruktur yang dikelola oleh destinasi yang dikelola Pok Darwis itu bisa bisa dibilang ada standar lah. Karena desa wisata yang sudah masuk 50 terbaik yang sering dikunjungi wisatawan kan harus standar nih, dengan dukungan dari pihak pemerintah, rekomendasi dari kebijakan dari pemerintah agar supaya mangrove yang kita jaga itu tetap terlestari begitu. Jadi berdampak terhadap masyarakat, juga alam itu tetap terjaga dan lestari. Walaupun beberapa kendala kami sebagai pengelola destinasi yang melalui Pok Darwis, salah satunya adalah alih fungsi lahan. Itu juga menjadi menjadi masalah terberat kami dalam mengembangkan kawasan pesisir ini, yang hutan mangrove itu menjadi masalah yang berat bagi kami ketika pohon mangrove yang sudah kita jaga, kita lestarikan, kita tanam, kita rawat, yang memberikan dampak terhadap perubahan iklim dunia, karena ada pembangunan atau yang lain sebagainya sehingga akan tergusur. Itu yang sampai sekarang kami masih menjadi masalah terberat bagi kami. Kami perlu dukungan kebijakan dari pemerintah baik daerah maupun pusat agar mangrove yang kita jaga dan lestarikan itu tetap terjaga dan berdampak terhadap masa yang akan datang. Gitu, kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, Pak Giri. Saya mau bergeser ke Pak Ardi. Tadi sempat disebutkan strategi dari Pok Darwis Kota Batam dan juga dari Mangrove Pandang Tajemu. Sempat juga menyebut mengenai kerjasama dengan akademisi, kemudian ada swasta, juga pemerintah. Tadi juga menyebut mengenai promosi melalui media sosial. Itu yang mau saya tanyakan, Pak Ardi. Tadi setelah memberikan banyak binaan dan bantuan, tentu saja support pada Pok Darwis ini, disebut Par bagaimana membuat satu strategi supaya Pok Darwis ini bisa lebih melek teknologi, sehingga memang menggunakan media sosial untuk membuat desa wisatanya semakin terekspos. Bagaimana disebut Par? Jadi yang disebutkan tadi itu adalah pentahelik namanya, Pak. Jadi jalur koordinasi, baik itu akademisi, kemudian perbisnis, ya, karena Pok Darwis kita ini sudah memaketkan destinasinya dengan travel agent yang ada, kemudian komunitas itu sendiri. Saya sebagai government dalam arti luas, ada CIQP, Custom Negeri Sport Quarantine, dan yang lain-lain, government dalam arti luas, dan terakhir adalah media. Nah, ini dia stressing media. Sepertiga dari biaya produksi itu secara teori adalah publikasi atau promosi. Nah, ini dia. Kita sangat
appreciate ada beberapa ide bagaimana Pok Darwis ini mempromosikan daerahnya masing-masing atau destinasi masing-masing secara digital. Ya, sebenarnya memang sudah ada, karena digitalisasi itu bukan hal yang tabu lagi sekarang. Ya, sudah bisa dipelajari, sudah bisa autodidak dilakukan. Nah, ini sangat luar biasa. Namun perlu memang ada satu usaha menseragamkan dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi satu challenge bagi kita untuk melaksanakan itu. Dan satu yang menarik tadi bagi Pak Deska yang menyampaikan bagaimana ini dikompetisikan. Ini juga hal yang juga menarik ya, yang belum kita laksanakan ya. Dengan mungkin mengambil standar nasional, karena di nasional sendiri Pok Darwis ini sudah dikompetisikan sampai ke tingkat nasional. Nah, yang menarik di Batam itu bahwa CBT kita atau Pok Darwis kita itu beragam-ragam, ya, tidak hanya menjual produk atau bergerak di bidang ekowisata seperti mangrove, tapi juga pelestarian ya Pak, satwa liar seperti penyu di Karas, kemudian ada lebih protek ke kampung seni dan sebagainya. Ini bermacam-macam ya seperti ini. Nah, ini semua memang perlu ada pembinaan, karena pembinaan berada di kita. Sebatas sekarang memang sosialisasi bagaimana memanajemen dengan bagus destinasinya. Nah, ide yang menarik tadi bagaimana digitalisasi ya, standar ya, ini memang belum kita pernah lakukan, namun menjadikan satu challenge lah bagi kita ya, keinginan masyarakat sedemikian atau teman-teman pelaku dari Pok Darwis. Dan tentunya salah satu lagi tadi adalah bagaimana ini dikompetisikan seperti itu. Baik, Pak Ardi Winata, Pak Deska, dan Pak Geri, kita harus jeda sejenak lagi deh. Nanti kita akan sambung lagi setelah jeda iklan berikut. Baik. Pemirsa Batam TV tetap bersama kami di program Dialog Khusus Pariwisata. Kami akan segera kembali. Kita belum ada perhatian digitalisasi ya Pak. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Program informatif yang memberikan wawasan mendalam tentang pemerintahan Kota Batam dirancang khusus untuk menghubungkan masyarakat dengan perkembangan terbaru, kebijakan, dan kegiatan Pemko Batam. Semua dirangkum dalam seputar Engku Putri. Setiap Rabu pukul 20 hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri.
Pemirsa Batam TV masih di program Dialog Khusus Pariwisata, dan tadi sudah ditanyakan nih ke Pak Ardi Winata mengenai digitalisasi nih Pak Ardi. Ternyata sudah pernah ada pelatihan digitalisasi ya untuk membantu exposure desa wisata ini ya Pak Ardi. Ya. Jadi tadi saya bilang satu pemikiran rupanya sudah pernah satu kali, baru ingat data ya, buka-buka data, pernah satu kali, tadi perlu kita update lagi ya Pak ya, karena digitalisasi ini terus update sekarang ya. Kalau dulu kita hanya mengenal WhatsApp, mungkin sekarang kita sudah macam-macam, ada Instagram, kemudian Facebook, Twitter dan macam-macam ya. Jadi benar Punggi, kalau kita lihat itu kita memang harus update terus. Dan ini sebenarnya segmennya itu adalah segmen anak-anak milenial ya. Karena bagaimana kita berpikir bahwa CBT atau desa wisata seperti ini menjadikan satu minat ya Pak bagi generasi muda Batam untuk berkunjung. Jadi mereka jangan hanya ke mall-mall ya, jangan hanya ke tempat-tempat olahraga, tapi juga harus berkunjung ke yang kita sebutkan tadi, Pandai Pangtang Tak Jemu, mungkin ke Karas, Kampung Seni dan sebagainya. Ini yang perlu memang terus kita sosialkan. Jadi dari pembicaraan kita banyak ide yang bisa kita breakdown nantinya after meeting seperti ini, after talk show seperti ini kayak Mugi ya, untuk bagaimana desa wisata ini menjadikan merupakan salah satu minat khusus yang harus diberikan atau dinikmati oleh generasi muda Batam ya, seperti itu. Sehingga nanti mereka ini kan sangat instagramable kan, sangat senang dengan memposting ya, mempublish apapun aktivitas mereka hari demi hari seperti itu. Ya, terbayang anak muda Batam goes to desa wisata. Desa wisata menarik. Nah, bicara mengenai tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kades, Pak Deska, apa kira-kira target yang ingin dicapai dalam jangka dekat ini atau jangka panjang dari Pokdarwis Kota Batam sendiri? Mungkin dari hal jumlah kunjungan wisatawan mungkin, atau ada pengembangan tertentu, atau tadi mau mulai mengulik digitalisasi sehingga lebih banyak cuan yang datang? Silakan Pak Deska. Target saya juga memohon kepada kita semua pada hari ini, terutama kelompok sadar wisata. Saya berharap nanti kita melakukan kegiatan B2B, B2C dengan beberapa travel agent yang ada di luar negeri seperti Mata di Malaysia maupun di Singapura. Sehingga penting kita berusaha supaya jadi seller, menjual produk-produk kita di beberapa mancanegara, terlebih khusus negara terdekat Singapura dan Malaysia. Karena ini penting sekali bagi kami sebagai pelaku pariwisata, khususnya kelompok sadar wisata yang namanya Pokdarwis ini, sehingga mereka senang dengan program kita. Kami berharap ini Pak Kadis, kalau boleh kami disiapkan untuk jadi seller lah di mata khusus untuk di internasional nanti. Ya. Oh baik. Nah, untuk Pak Geri sendiri, tadi sudah sempat menyebutkan rencana untuk memperluas desa wisata, ekowisata dan sebagainya. Tapi kira-kira apa nih target dari mangrove di wilayah Pandang Tak Jemu ini? Silakan Pak Geri. Terima kasih. Kedepan kita ingin memberikan inspirasi untuk masyarakat Kota Batam akan pentingnya memanfaatkan potensi yang ada di daerah pesisir, khususnya mangrove. Jadi kami berharap kami ini bisa menjadi contoh untuk kawan-kawan yang ada di pesisir Kota Batam. Jadi semakin banyak ekowisata, semakin banyak desa-desa wisata yang berbasis masyarakat yang mengelola mangrove, karena kita tahu Batam sekarang ini luar biasa pembangunannya, dan kita juga harus tidak lupa terhadap bagaimana kita menjaga lingkungan, karena kita tahu Batam kawasan adalah pulau, mangrove adalah sebagai
tumbuhan yang harus kita jaga. Karena tidak ada mangrove, otomatis Batam mungkin tidak bisa menghirup oksigen terbaik lagi, begitu. Jadi itulah yang akan saya berikan kepada kawan-kawan yang dalam pesisir, mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi. Kemudian juga kami ke depan ingin memperbaiki infrastruktur, fasilitas yang ada di desa wisata kami. Sehingga ketika nanti kita sudah memiliki infrastruktur dan fasilitas yang baik, itu akan menarik wisatawan yang datang. Jadi dan bekerja sama juga dengan travel agent yang telah disampaikan Bapak tadi, dan mudah-mudahan kami desa wisata yang berbasis masyarakat dan khususnya adalah mangrove itu bisa mendapatkan kebijakan dari pemerintah daerah dan pusat dalam pengembangan akan menjadi desa wisata yang berkelanjutan, yang berdampak terhadap ekonomi masyarakat sekitar. Baik, Pak Giri, Pak Ardi Winata, bicara mengenai Pokdarwis, sekali lagi, apa kira-kira yang bisa Anda sampaikan pada masyarakat? Closing statement boleh, atau mungkin harapan lebih jauh, jangka panjang, silahkan. Ya, jadi sebagai kota, Batam ini adalah kota yang direncanakan, saya bilang tadi bahwa banyak sekali kunjungan wisatawan di Batam. Ayo buka peluang ini, bahwa CBT kita, desa-desa wisata kita menyediakan atraksi yang cukup menarik. Ya, bukan hanya wisatawan yang dewasa, tapi juga dengan genre anak-anak sekolah, ya Pak ya. Jadi anak-anak sekolah di Singapura dan Malaysia itu senang dengan suasana yang alam yang mereka mungkin di sana sudah tidak ada. Jadi bagi pengelola destinasi pariwisata berupa Pokdarwis ini, desa wisata ini, ayo kelola dengan baik destinasinya, jangan lupa berpromosi, kemudian juga jaga kebersihan, keselamatan dalam konteks Sabta Pesona tadi. Kami dari pemerintah Kota Batam siap untuk membantu bagaimana meng-up dari kelompok sadar wisatanya sehingga lebih terkonsumsi dengan baik bagi wisatawan mancanegara ataupun domestik, ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ardi. Pak Deska, bagaimana nih kira-kira vision mengenai destinasi wisata Kota Batam sekaligus closing statement sebagai Ketua Pokdarwis? Silakan Pak Deska. Ya, closing statement. Saya juga ingin mengajak warga Kota Batam, ayo bergabung bersama kelompok sadar wisata Kota Batam, sadar wisata. Karena kita ada 17, mungkin setelah acara hari ini mungkin banyak kelompok-kelompok yang lain di bawah kelompok sadar wisata. Harapan ke depan sesuai dengan arahan dari Dinas Pariwisata Pak Ardi, ini memang pariwisata di Indonesia khususnya di Kota Batam ini luar biasa. Cuan Bu. Jadi cuan. Iya. Baik, silakan Pak Giri yang ingin disampaikan mengenai vision harapan dari Mangrove Pandak Tajemu, closing statement sekaligus, silakan. Warga Batam, ayo sadar akan pentingnya melihat potensi yang ada di daerah kita masing-masing, terutama kawasan pesisir. Ayo jaga lingkungan, ayo berdaya, ayo berkarya untuk Batam yang lebih maju. Mangrove jaga dan lestarikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Terima kasih Pak Ardi Winata, Pak Deska dan juga Pak Giri atas waktunya hari ini. Obrolannya sangat menarik sekali mengenai Pokdarwis ya. Pemirsa Batam TV, demikian tadi program Dialog Khusus Pariwisata. Kita akan kembali bertemu di program Dialog Khusus Pariwisata selanjutnya. Pada akhirnya saya Pungki Inggoro pamit dari hadapan Anda. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.
Inspirasi Kepri. Temukan pesona